Ini menurut batunya bentuknya memang seperti dipan kasur ya Pak ya? Iya. Ini yang namanya menurut cerita orang tua yang namanya Watu Amben. Menurut cerita orang tua Watu Amben itu tempat berdirinya Ratu Kidul. Oh iya. Tekala waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu pemirsa wisata Nusantara. Saat ini saya sudah berada di Kampung Karangmuni, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Nah, di samping saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Nah, Bapak, saya kan di sini berada di area Bukit Permoni, ya Pak. Betul. Nah, sekarang di belakang kami itu ada tulisannya Tapak Kuda Sembrani. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya. Monggo. Ya. Silakan. Maaf, saya ceritakan sebatas kemampuan saya yang saya pernah dengar karena ini cerita-cerita lokal, bukan cerita dibukuan atau ada sejarahnya yang pasti saya juga nggak tahu. Tapi menurut cerita lokal dari turun temurun dari orang tua, ini ada belakang kita ini ada bentuk batu tapak kuda. Tapak kuda itu kuda sembrani. Menurut cerita orang tua nih kan kudanya Sultan Agung waktu itu kok tidak ada. Ternyata kuda itu lepas dari kandang itu dicari ketemunya di sini. Ceritanya seperti itu, cerita orang tua. Nah, setelah dicari-cari ketemunya di sini, mau ditangkap mungkin ya sulit atau gimana sehingga dipanah. Kuda tersebut dipanah. Itu ada di atas itu ada bekas batunya yang sebelah selatan sana itu ada bekas batu membelah bekas panah. Bekas panahnya ada. Jadi ujungnya itu juga meruncing seperti panah. Lah, kalau ditanya siapa yang mana, saya nggak ngerti kan gitu. Terus kudanya seperti apa? Nah, itu juga kudanya seperti ukuran saya juga nggak ngerti. Masuk kuda kok bisa tepatnya seperti itu kan? Betul. Saya juga kurang mengerti. Cuman cerita secara singkatnya orang tua mengatakan seperti itu. Ini bentuknya seperti ini tuh gimana ceritanya ya Pak? Bentuknya karena ditata gitu ya Pak? Ya, bentuknya seperti ini. Sebetulnya batu ini sebetulnya dulu masih alamnya itu utuh. Jadi membentuk gunung gitu. Tapi karena ini membentuk seperti parasan-parasan seperti ini karena ya maaf, warga sekitar sini kan kehidupannya mencari batu. Oh gitu. Nah, mencari batu. Lah batu ini dimanfaatkan seperti untuk maisan, untuk kijing orang mati itu. Dan kemudian untuk gerobokan itu juga untuk orang mati yang di bawah, yang di lubangnya itu. Dan juga untuk jubin, karena dulu itu kan belum seperti sekarang. Sekarang sudah pakai keramik, kalau dulu jubinnya pakai batu ini. Jadi ditata sama warga gitu. Sama warga. Lah, kok bisa ditinggalkan seperti ini? Karena ini pesan dari keraton. Dari keraton yang tapak tilas itu jangan dihabiskan karena merupakan suatu sejarah seperti itu. Jadinya jangan sampai tapak tilas ini dihabiskan. Itu pesan dari pihak keraton. Gitu. Dan ini waktu Joyokusumo masih sugeng itu sering kontrol tapak tilas gitu. Iya itu. Tapi setelah Joyokusumo niku sedo ya saya belum pernah melihat yang tembunge wong Jawa ngaruhke ngono ki ya. Belum pernah lihat gitu maksudnya kan gitu. Pak Nun Sewu, batu tapak kuda sembrani ini apakah mungkin ada hal-hal gaib yang pernah terjadi Pak yang dialami oleh warga sini Pak? Ya kalau warga sini itu ya cuman yang senang tembung orang Jawa atau tembung orang masyarakat ini tirakat. Yang mau tirakat ya tentu saja ada ceritanya. Sepertinya kudanya itu keluar, terus dinaiki orang pakai baju kalau keraton itu ageman Pak. Ageman gitu. Agemannya itu apa namanya? Kayak lurik. Ya, pakai surjan, surjan keraton. Keraton sini bukan keraton Jakarta.
terus pakai bajunya itu baju kemejan apa itu namanya itu. Itu yang lurik-lurik itu ya. Terus bebetannya itu juga bebetan lurik seperti keraton itu pakai keris juga. Pakai keris terus naik kuda dari sini gitu. Ya tahu-tahu cuma jalan gitu aja. Cuma jalan, Pak. Jalan yang dilihatin itu jalan gitu. Kuda itu dinaiki seperti itu. Tapi kan itu yang orang yang apa namanya? Yang suka tirakatan itu loh. Orang yang suka tirakat. Tapi di sini masih sering dilakukan tirakat, Pak, untuk ya kalau orang tirakatan itu kadang-kadang nggak bilang tuh, cuman kan semaunya dari nurani itu kan kadang-kadang mungkin dari jauh atau mungkin di sepintas lihat karena nanti tirakatannya di mana kan kadang-kadang seperti itu. Sepertinya yang di atas. Di panah sebelah mana ya, Pak? Sebelah mana ya, Pak, tadi? Itu satunya itu. Dan itu waktu saya kumpul sana, saya apa namanya kumpul di ini, saya ceritakan nanti kalau batu itu kan udah geser dari tempatnya. Jadi kalau mungkin ada gempa, padahal ada gempa kemarin itu aja nggak apa-apa. Tapi sekarang itu ada yang geser. Itu bekannya panahnya itu. Itu yang ini. Itu dulu sudah geser, itu yang sebelahnya sudah geser sedikit. Itu sudah geser. Sudah saya laporkan. Nanti kalau ini masuk apa namanya budaya apa namanya itu nanti akan ditangani. Tapi kalau cagar budaya, kalau termasuk cagar budaya nanti akan ditangani dari dinas kebudayaan. Tapi sampai sekarang kan nggak ada peninjauan lah. Ini apakah masuk atau tidak? Yang menurut pandangan saya harusnya masuk karena ada tapak kuda, ada apa namanya watu panah dan ada watu payung. Yang masuk itu cuman watu payung sama watu amben atau apa gitu loh. Oh, itu berarti disebut sebagai watu panah, Pak? Iya, watu panah itu watu panah. Waktu itu baru bangun di ini bangkitan ini. Lah tiba-tiba ada mobil datang. Tiba-tiba datang, kemudian penumpangnya turun, tanya tempat pertemuan raja-raja di mana. Saya tanya, lah pertemuan raja-raja siapa? Di sini tidak ada pertemuan raja-raja. Adanya di sini itu watu payung. Oh ya itu, Pak, yang saya cari watu payung. Lah kenapa kok bisa tahu watu payung? Ya karena istri saya itu saya segera datang ke watu payung karena istri saya mimpi bahwasanya di sana ada watu payung dan watu payung itu kan sudah digembur orang gila. Ini itu ceritanya sama. Ceritanya istrinya itu sama kalau watu payung itu digembur sama orang gila. Nah itu sampai di sini saya tunjukkan tempat-tempatnya. Ada watu payung, ada watu amben. Nah di sana di watu payung itu ritual. Nah itu waktu itu kan juga bawa burung kenari 2, 1 pasang lah katakan seperti itu. Lah saya juga nggak ngerti dan saya juga nggak tanya tujuannya apa, kepentingannya apa. Kan saya juga nggak perlu seperti itu karena kebutuhan masing-masing, kebutuhan pribadi ya kan nggak perlu. Yang penting saya sudah menunjukkan tempatnya yang dimaksud watu payung ya di sini nih, tapi tempatnya sudah digembur orang gila. Itu pas katanya istrinya itu Mimi juga tempatnya jadi digembur orang gila seperti itu. Dirusak orang gila. Ya, dirusak ya. Itu pakai baju orang gila itu biasa bapak pakai baju dan bawa bodem biasa kalau jalan-jalan itu. Sekarang itu orangnya masih atau tidak saya juga ngerti. Orangnya tidak jauh dari sini. Namanya kampungnya Plencing orang gila itu. Oh kalau yang dari SMK Nitian itu Pak? Kalau ada SMK itu rombongan itu kan di sini kan apa namanya kalau mbatik itu ya kunjungan di sana di tempat kita duduk-duduk tadi di gazebo. Nah, di sana SMK itu kan datang kemudian dibagi menjadi 3 rombongan. Kebetulan rombongan saya itu rombongan ketiga terakhir. Naik menusuri jalan
dari tempat kita pertama di Jalan Sembrani ataupun Kuda Sembrani, terus menelusuri ke timur, naik di tempat kita duduk tadi lah. Tempat saya itu, rombongan saya itu terakhir masuk ke gua. Rombongan itu katanya melihat ikan besar di foto, kemudian menghilang. Padahal saya sendiri nggak lihat. Jadi kelihatan aneh itu rombongan ketiga. Cerita semua itu, termasuk kepala rombongan yang waktu itu dipimpin oleh dari desa. Nah, dari desa namanya, saya namanya lupa itu Pak, namanya lupa. Tapi dipimpin rombongan dari desa itu tadi, itu juga cerita. Dia kan juga bawa kamera, bawa ya, katakan kalau dulu kamera atau apa itu namanya, tempat moto-moto, alat moto-moto itu. Nah itulah cerita. Saya juga ya mau percaya, saya juga nggak lihat, tidak menurut ceritanya itu ya memang di sini sering ada aneh-aneh dan begitu. Nah itu menurut ceritanya dari SMK seperti itu. Non sewu Bapak. Berarti itu siswa-siswanya itu melihat semua gitu Pak? Iya, satu rombongan ini katanya lihat semua. Gitu. Ya. Terus ketika mereka kemudian mengambil fotonya? Menurut ceritanya itu. Tapi saya juga nggak ngerti kalau itu, saya tinggal diceritai saja ya. Ada bilangnya seperti itu. Tapi non sewu Pak, kejadian itu kan kepada siswa SMK ya, maksudnya apakah warga juga pernah mengalami hal yang serupa, warga sekitar sini? Nah kalau warga itu belum pernah cerita, karena kalau warga itu mungkin kan sudah, katakanlah secara alamnya sudah menyatu atau gimana. Termasuk saya sendiri, saya itu dulu itu waktu masih mempeng, katakan masih semangat, naik ke sini itu ndak melihat waktu kok. Nggak melihat waktu, saya juga nggak pernah dilihat apa-apa. Tapi tekala saya ada event mancing di sana, di bawah itu kan ada tempat pemancingan buatan pakai dekrit itu. Lah itu waktu menjelang maghrib kan mengambil lampu kan dari sini. Lah 2 orang, satu dari kampung saya, teman saya juga, satu perumahan Puri Kopra itu juga teman juga. Lah pasang lampu itu baru ngolor kabel, tahu-tahu lari geberit-berit, kalau orang Jawa katakan berit-berit. Berebut gitu loh, larinya berebut. Katanya itu dipanggil satu suara perempuan, panggilnya sama, namanya sebutannya satu-satunya juga disebut. Wah kan terus lari turun sana, bilangnya itu dipanggil orang perempuan tapi nggak lihat gitu. Nah, termasuk yang dari Jakarta itu juga di sana juga dilihat aneh itu, yang rombongan yang katakan seperti artis itu tadi di gua itu. Apa Pak penampakannya dilihat? Katanya juga ikan. Ikan. Iya, ikan juga. Terus rombongan dari Solo itu menurut ceritanya juga terah Ratu Ketujuh juga. Katanya dari rumahnya itu tujuannya pokoknya ke gua. Saya bilang, Pak, gua ini bukan gua alam loh Pak, ini gua buatan, karena masyarakat ini itu kan mencari nafkahnya kan mencari batu. Jadi ini bukan alam, tapi bukan aslinya, tapi ini gua buatan. Enggak apa-apa, memang dari sana memang tujuannya ke Gua Permoni, jadi sebutannya sudah Gua Permoni gitu. Apa namanya juga nggak aneh, juga nggak cerita, cuman tujuan dari sana itu pokoknya saya ke Gua Permoni gitu, katanya seperti itu. Nah mungkin Pak Ahmadi juga bisa menceritakan terkait asal usul atau asal muasal disebut sebagai gua atau Gua Permoni ini Pak. Karena Gua Permoni ya karena alasnya kan Bukit Permoni. Karena ini alam, tidak punya nama apa-apa, maksudnya orang banyak menyebutkan Gua Permoni. Dan walaupun ini guanya seperti itu, dulu sebelum COVID, anak-anak Blok O, anak-anak Blok O itu, kan jauh, Blok O, Adi Cipto sana. Kalau siang itu rame-rame mandi di situ, entah ada apanya sih nggak ngerti.
kok sampai sana kok mandinya di sini. Dan juga orang kidul desa sana dibawa orang ngakunya ya dukun. Dimandikan di situ juga ada apanya nggak ngerti. Ini maaf ya sedikit ada karena ini hanya cerita saja. Nah, dan juga ya saya juga malu tuh saya nggak ngerti kok. Di mandi situ kan saya nggak ngerti acaranya, tahu-tahu ada di situ kan gitu. Termasuk Nyun Sewu. Waktu itu kan ada istri pejabat aja kok sampai ikut Mandi. ya itu ke bawah seperti itu gitu loh. Kok bisa ke bawah seperti itu gimana? Oh naik di sini yang bilang juga sopirnya di sini kok. Tidak jauh dari tempat apa namanya kampung saya juga sekitar sini lah. Ya lah itu ini tapi saya, maaf saya tidak menyebutkan si A si B-nya enggak nyebutkan cuma. Ya, sudah. Di Ambon itu yang dibilang tidak dihantarkan sama orang Jawa Ini mendulang seperti ini. Oh iya. Karena sudah dihancurkan sama orang gila, kemudian ini hancur ini di depannya. Nah ini seperti inilah bentuk Watu Payung yang keadaan sekarang yang sudah rusak karena dihancurkan oleh orang gila, sehingga bentuknya seperti, tapi tapak jalannya masih ada bentuknya. Cuman ya sedikit agak rusak, walaupun rusak karena ini merupakan suatu tapak tilas, sehingga masih juga orang-orang yang ingin melihat ataupun membuktikan bahwasanya yang seperti apa Watu Payung itu ternyata ada di Bukit Permoni. Itu juga dalam riwayat dari Tekala ada kerajaan di Pleret, tepatnya di Kerto. Ini menurut cerita orang tua kan di sini ada yang bilang pertemuan para raja-raja. Oh iya. Ada yang bilang katanya ini untuk menikmati suasana Tekala Segoro Yoso dibuat di bawah sana, di depan sana itu kan dulu Apa? Laut, Pak. laut. Nah, jadi katakan laut, kalau sekarang rowo atau sekarang apa waduk atau apa kan mungkin seperti itu. Tapi apakah itu sampai jadi atau tidak juga nggak ada riwayatnya, ataupun orang tua tidak pernah menceritakan. Tapi sekarang sudah menjadi desa tersebut. Itu Segoro Yoso itu kan segoro buatan. Oh iya, Pak. Nah, kala waktu itu menurut cerita orang tua itu kan bendungan Segoro Yoso itu kan di apa namanya dibedah atau dihancurkan oleh Belut Putih menurut ceritanya. Oh, Belut Putih. Belut Putih. Nah, menurut cerita orang tua itu pertama itu kan nyeblak kayak apa ya? Membuka itu di sebelah selatan sana, kurang lebih dari sini ya 100 meter lah. Itu disebut dengkeng karena nggak bisa bedah. Nah, terus akhirnya sekarang yang dinamakan karet itu sebetulnya asal usul nama karet itu dari kata kerut. Jadi waktu itu kan dibedah oleh Belut Putih. Tadi kan sebutannya kerut bukan karet. Nah, akhirnya menjadi kampung itu menjadi karet. Kata nomor 3. Itu. Namanya kok dibedah karena Ratu Kidul waktu itu katanya alok tembunge, alok kok segoroku kok asat ngono apa susut kan gitu. Lah, terus ngutus bala tentaranya
Terus diturut ketemu di sini, yaitu di Permoni sini. Ternyata di sini sudah dibendung. Nah, kemudian setelah dibendung itu ngutus itu Supruh membedah. Yang diutus ini kan berbentuk belut putih atau gimana kan gitu ceritanya. Jadi kan yang namanya alam gaib saya juga nggak ngerti. Menurut cerita orang tua itu seperti itu, sehingga terjadilah bedah. Kemudian kampungnya disebut Karet. Oh, iya. Yang gitu. Ini menurut Batunya bentuknya memang seperti dipan kasur ya Pak ya? Iya. Ini yang namanya menurut cerita orang tua yang namanya Watu Amben. Menurut cerita orang tua, Watu Amben itu tempat berdirinya Ratu Kidul. Oh iya. Tekala waktu itu kan ada siapa itu? Raja Sultan Agung. Itu waktu kerajaannya di Pleret, tepatnya di Kerto. Nah itu mestinya kan kontrol atau gimana sehingga nggak ngerti. Cuman menurut cerita orang tua di sini tempat berdirinya Ratu Kidul. Kemudian Sultan Agung itu ada di bawah sana. Kurang lebih dari sini 50 meter. Itu di sana ditandai cungkup, yaitu tempat berdirinya Sultan Agung di sana. Kemudian Ratu Kidul di sini karena menurut cerita orang tua itu melihat bidadari yang sangat cantik, sehingga Sultan Agung itu sehingga di tempatnya Sultan Agung ditandai tanda tongkat. Waktu itu tongkat itu tumbuh subur seperti kayu berduri itu, apa namanya juga nggak ngerti, tapi sekarang sudah tidak ada pohonnya, tapi cungkupnya masih, tapi bangunan baru cungkup, bukan bangunan lama sudah hancur, kemudian dibangun lagi oleh salah seorang kelompok yang waktu itu katanya ya nguri-uri budaya, sehingga sekarang bentuk cungkup lagi, tapi itu sekarang sudah ada apa namanya tempat ataupun tempat tapak tilasnya. Nah, disinilah tempat Watu Amben yang berdirinya Ratu Kidul menurut cerita orang tua. Seperti ini bentuklah. Maksudnya tuh berdirinya itu asalnya dari sini apa tempat untuk maksudnya bersinggah atau gimana Pak? Ya mestinya ya di samping bersinggah juga mestinya kan ngontrol laut yang waktu itu bisa saja toh. Jadi sama-sama Sultan Agung itu mau melihat segoronya. Lah mungkin Ratu Kidul juga membuktikan kok segoronya air segoro kok saat itu mestinya juga seperti itu, membuktikan setelah ngutus bolo tentaranya, mestinya seperti itu. Karena orang tua itu dulu kan ya cuma secara alami atau awam, jadi ceritanya cuma singkat-singkat saja. Ya pemirsa, di sini tuh ada batu ya mirip banget seperti dipan atau kasur. Nah ini tuh dulu tempat berdirinya Ratu Pantai Selatan atau Ratu Laut Kidul ya Pak ya. Ya. Nah katanya dulu itu di bawah sini itu semuanya laut ya Pak. Ya betul. Nah, semuanya laut. Nah di sini itu tempat berdirinya Ratu Pantai Selatan atau Laut Kidul itu untuk mengontrol air laut yang ada di sini. Nah gitu aja Pak J. Mestinya seperti itu. Seperti karena, itu ya Pak. Karena sudah mengutus bala tentaranya suruh bedah, mestinya kan dibuktikan apa betul airnya dibendung di sana. Mestinya seperti itu gimana? Ya, pemirsa wisata Nusantara, kita saat ini sudah berada di depan Watu apa Pak namanya tadi? Watu Damar. Watu Damar. Nah, tadi yang Bapak sempat menceritakan bahwa di watu ini yang pernah setiap malam itu menurut cerita orang tua itu ada lampu yang memutari batu damar tersebut gitu. Jadi menurut cerita orang tua itu Watu Damar itu
watu yang berbentuk ya biasa saja, cuman kalau malam itu ada lampu yang memutari gitu, jadi disebut watu damar menurut cerita orang tua seperti itu. Kayak lampu sentir gitu ya Pak? Ya kalau zaman dulu dikatakan lampu sentir, lampu minyak tanah itu waktu itu ya. Ya, itu singkatnya seperti itu. Jadi kalau akhir-akhir ini kan juga nggak ngerti, belum pernah lihat kalau ada lampu yang memutari batu tersebut. Pemirsa, tadi Pak Ahmadi juga menceritakan bahwa ada watu apa Pak namanya? Watu Pak? damar. Watu damar. Terus kemudian sering ada kayak apa lampu sentir ya Pak? Ya, Lampu itu setiap malam itu lampu itu mengitari itu gitu loh. Itu dari orang tua itu jadi, nyata. Lampu itu Ya memutar gitu? Ya memutari gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa lihat atau tahu, ataupun mungkin tidak setiap malam atau gimana, mungkin kali-kali seperti itu. Sepertinya di sini belum terlalu lama itu juga merpati. Kalau malam bulan purnama itu dengar belum begitu lama ada hilangnya. Suara burung gitu ya? Iya, burung merpati pada sendaran itu apa namanya? Sawangan atau apa kalau orang Jawa mengatakan ya. Sendaran itu, sawangan itu bunyi. Itu yang keluarnya sekitar kita di atas sana. Dan itu masih suka terjadi apa? Masyarakat ini pernah ada yang mendengar Pak? Kalau akhir-akhir ini sudah nggak bunyi, atau itu sudah pergi atau masih di sini ya juga nggak ngerti. Karena barangnya nggak kelihatan tuh, jadinya kan barang gaib sehingga tidak bisa dilihat secara lahir gitu. Ini jadinya ya mungkin atau sudah pergi kan juga nggak ngerti. Cuman sudah lama nggak mendengar. Orang tua batu ini banyu tetes. Banyu tetes tersebut itu katanya orang tua itu tempat minumnya kuda sembrani. Tapi kan ini dulu alamnya masih utuh, jadi alahnya enggak ini. Jadi ini mungkin bentuknya alas kan masih utuh seperti ini, sampai di Watu Payung sana mungkin bebatuan seperti ini. Tapi karena sudah alahnya berubah, karena ya masalah perekonomian masyarakat, karena masyarakat itu ekonominya mencari batu, sehingga di atas sana itu kan banyak batu-batu yang dicari masyarakat untuk menghidupi dirinya ya. Jadinya batunya itu kan yang dibutuhkan untuk maisan, untuk joben dan lain sebagainya, untuk sumur segala macam. Dulu pakai batu permoni ini ya. Sehingga sekarang ini menurut cerita orang tua ya ini yang asli watu banyu tetesnya ini. Karena di atasnya dulu ada pohon preh besar ya, karena rusak terus alanya rusak terus ngelokop kan gitu, hancur. Itulah cerita singkatnya seperti itu. Ya, matur nuwun Pak Ahmadi untuk semua tadi diajak keliling, terus kemudian sama semua informasinya ya sampai di akhir banyu watu tetes nih ya, watu tetes. Nah, ya terima kasih banyak sudah diterima juga dengan baik kami bersama-sama. Saya apabila menyampaikan sesuatu yang saya ceritakan kurang pas atau kurang lengkap ataupun kurang benar, benar-benar saya minta maaf. Dan apabila itu pasnya kok seperti ini, lah monggo lah ajeng lengkapi, terserah panjenengan. Karena cerita singkatnya dari cerita lokalnya seperti itu dari orang tua. Itu aja, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin. Dan saya minta doa mudah semuanya juga sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sekian perjalanan kita hari ini dari Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis ya Pak, Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum, salam rahayu.